Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari calon guru tunggak angkatan 7 akan mendemonstrasikan kontekstual dengan topik coaching. Saya Dadan Suarya Praja selaku observer. Saya Ari Isnani Puspita selaku coach. Saya Aida Herawati selaku coaching. Akan segera kami lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Kabarnya bagaimana Ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Bapak gimana? Alhamdulillah, saya juga dalam kondisi baik saat ini, Bu ya. Alhamdulillah. Baik, saya dengar Ibu hari ini mau melakukan coaching, Bu ya. Iya Pak, saya ini kebetulan sudah janji, sudah ingin melakukan coaching Pak hari ini. Oh gitu, Bu ya. Baik, untuk fokus rencana dari pertemuan kita hari ini apa sih, Bu? Fokus rencananya saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam melakukan coaching Pak, gitu loh. Jadi ingin adanya perubahan peningkatan kompetensi saya, sehingga saya ingin paling tidak minta bantuan Bapak sebagai pengamatnya gitu loh, ketika saya melakukan coaching. Salah saya bantu, Bu ya, sesuai dengan kemampuan saya tentunya. Itu keren sekali, Bu ya. Jadi motivasi pengembangan diri yang akan Ibu munculkan di sana, Bu ya. Baik, sebelum kita bicara lebih jauh nih, Bu, kita akan menyamakan persepsi terlebih dahulu, Bu ya, Iya, Pak. terkait dengan rubrik penilaian terhadap coaching nanti, Bu ya, percakapan dengan coaching nanti. Kemudian juga seperti apa sih rubrik penilaiannya nanti direncanakan? Ya Pak, saya berencana rubrik yang saya bikin terdiri dari 4 kolom, di mana 4 kolomnya itu misalkan saya belum melaksanakan peningkatan kompetensi coaching yang saya inginkan, 2 sudah melaksanakan tapi mungkin belum banyak ya Pak ya. Kemudian yang ketiga sudah melaksanakan kompetensi coaching yang saya ingin kembangkan, dan yang keempat sudah konsisten melaksanakan kompetensi coaching yang saya kembangkan gitu Pak. Baik, jadi ada 4 kriteria persekoran untuk rubrik, Bu ya. Iya Pak. Baik, terus kriteria secara mendetailnya bagaimana nih, Bu? Kriterianya saya rencananya mau begini Pak, yang nomor 1 ada skor 1 lah, skor 1 untuk yang belum melaksanakan, misalkan ketika pelaksanaan sesuai coaching nanti. Kedua, skornya 2 ketika saya sudah melaksanakan tapi mungkin belum sering gitu, hanya beberapa kali. Terus memiliki skor 3 apabila saya sudah sering melaksanakan kompetensi coaching yang mau saya kembangkan dalam pelaksanaan coaching nanti. Dan yang terakhir skornya 4 apabila saya sudah mungkin yang konsisten tadi Pak gitu. Baik, itu ide yang mantap dan keren, Bu ya. Terima kasih Pak. Lalu kompetensi apa yang selanjutnya ingin Ibu kembangkan dari hal ini? Kompetensi coaching yang ada itu kan ada 3 ya Pak ya, yang mau ini kompetensi, yaitu kehadiran penuh, terus mendengarkan dengan aktif atau dengan rasa, kemudian membuat pertanyaan berbobot gitu Pak. Itu kompetensi yang ingin saya kembangkan sebenarnya Pak di saya gitu. Baik, tadi Ibu sudah jelaskan 3 kompetensi yang ada. Tapi kan kita supaya tidak melebar kemana-mana, tentu Ibu punya kompetensi utama di sana yang lebih spesifik dan mendetail. Ketika akan melakukan observasi ini, yang mana yang akan Ibu lakukan? Ya saya menitikberatkan kepada membuat pertanyaan berbobot. Saya harap dengan membuat pertanyaan berbobot itu dan melaksanakan dengan alur tirta seperti yang diajarkan dapat menggali potensi dari coaching Pak. Jadi pelaksanaan coaching itu bisa optimal sesuai dengan tujuan pelaksanaan. Oh gitu, Bu ya. Oke, bagus itu. Nah, cuman mengapa Ibu memilih kompetensi yang berbobot ya? Ini kompetensi pertanyaan berbobot ini menjadi pilihan. Mengapa? Iya Pak, karena saya melihat saya memiliki kelemahan di situ gitu, karena ya saya bisa mendengarkan dengan baik, tapi ketika membuat pertanyaan ada sebuah rasa di hati, ini benar nggak ya, ini pas nggak ya. Karena membuat pertanyaan berbobot itu seperti kayak cangkul menggali tanah gitu Pak. Kalau cangkul itu kan berarti harus tajam dan pas gitu loh, sehingga bisa menggali dengan baik gitu. Sehingga saya ingin mengembangkan kompetensi tersebut Pak.
kapasitas saya sebagai observer, saya akan berusaha Bu ya untuk memberikan pengamatan yang terbaik untuk Ibu nanti ya. Tapi Makasih, tetap Pak. kita pun tetap saya juga masih belajar sama, cuman saya akan berusaha semaksimal mungkin ya. Baik Ibu, tadi mengatakan Ibu ingin mengembangkan kompetensi coaching pada pertanyaan yang berbobot ya. Nah, kira-kira apa menjadi kekuatan Ibu untuk meningkatkan kompetensi pembelajaran pertanyaan yang berbobot ini? Kompetensi kelebihan saya ya Pak ya, Iya. saya untuk menunjang itu saya akan hadir dengan penuh ketika pelaksanaan coachingnya. Baik. Kemudian saya akan mendengarkan dengan aktif ya, dengan rasa, sehingga dan saya juga sehingga saya bisa menggali pertanyaan dan saya fokus di situ kan. Baik. Fokus sehingga saya bisa mencari ini kata kuncinya. Di mana kata kunci tersebut saya akan gali untuk membuat pertanyaan berbobot gitu Pak. Oh begitu Bu ya. Iya, baik. Kemudian kemungkinan seperti apa yang bisa Ibu ambil untuk mencapai tujuan tadi yang Ibu utarakan tadi? Tujuannya saya harap saya dapat lebih mahir ya, lebih mampulah untuk memberikan menggali pertanyaan kepada teman saya sehingga coaching yang dilaksanakan itu bisa sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh saya sebagai coach dan juga sebagai coachee gitu Pak. Oh gitu ya. Ya, baik. Dari skala yang ada bisa 1 sampai 10 nih menurut Ibu. Nah, Ibu itu saat ini ada di posisi yang mana nih sebetulnya? Saya saat ini di posisi kayaknya 5 lebih sedikit gitu ya Pak, mungkin 51 atau 52 gitu kali. Iya. Pengen bilang di bawah 5 takut kerendahan banget ya Pak. Iyalah, kan hanya Ibu itu yang bisa merasakan. Iya, penilaian dirinya begitu Pak. Baik Bu. Nggak Iya, apa-apa iya. Bu, nggak apa-apa. Baik, rencananya nih dengan kegiatan coaching kali ini, Ibu punya atau ingin ada di level mana nih? Tentunya Ibu kan ingin lebih tinggi dari yang sekarang lah. Iya, Ada di iya, angka iya. berapa ingin Ibu? Harapan saya dengan adanya coaching kali ini ada progres lah, ada peningkatan. Mungkin di 7,5 sampai 8 kali ya Pak ya. Mudah-mudahan Bu ya. Iya Pak. Mudah-mudahan Ya tercapai. bisa lebih mahir gitu. Baik. Kemudian strategi Ibu tentu punya Bu ya. Nah, untuk mencapai tujuan itu strateginya seperti apa nih Bu? Strategi saya akan ini ya Pak ya, mencari tahu bagaimana membuat pertanyaan berbobot itu seperti apa gitu, mungkin dengan referensi baca-baca atau menonton televisi gitu ya, atau menonton di internet bagaimana menggali membuat pertanyaan berbobot. Bisa juga saya dengan diskusi dengan rekan kerja saya, rekan kerja nanti kayak gimana, terus saling mengevaluasi itu semuanya. Dan diantaranya juga dengan melakukan coaching seperti ini dan minta tolong Bapak sebagai observer, itu salah satu. Baik. Iya, banyak strategi yang akan Ibu buat ya seperti apa nanti ke depan supaya kita bisa mencapai target yang apa kita harapkan Bu ya. Iya, Mantap Pak. sekali itu Bu, keren Bu ya. Tetapi kan kita pun harus atau Ibu ini harus memiliki ukuran Bu ya. Ukuran terkait dengan keberhasilan rencana aksi yang Ibu buat nanti. Nah, tolok ukur ini apa sehingga coaching ini akan berhasil sesuai rencana aksi yang Ibu akan buat nanti? Tolak ukurnya saya akan melihat proses coaching ini berjalan baik apabila coachee dapat menemukan ide atau gagasan atau solusi lah ya dari masalah yang dimiliki gitu loh, dapat menggali, karena saya yakin rekan-rekan kerja saya itu memiliki potensi pada dasarnya, hanya perlu digali aja gitu loh. Jadi saya katakan berhasil apabila dia sudah senang menemukan solusinya dan dengan saya tidak menggurui tentunya, karena kita sebagai mitra aja gitu loh Pak. Itu tolak ukur saya. Baik, bagus sekali Bu ya rencana Ibu yang akan dibuat nanti ya, rencana aksi terutama ya. Iya Pak. Apa yang Ibu jabarkan tadi itu mudah-mudahan kompetensi coaching yang dikembangkan
terutama dalam hal pertanyaan berbobot itu akan sesuai ya, dengan harapan. Dan tadi Ibu bilang juga akan banyak melakukan latihan, kemudian juga mencari referensi tentang pertanyaan berbobot pada sumber-sumber lain gitu ya. Kemudian juga meminta orang lain menilai Ibu seperti saat ini juga seperti itu. Atau nanti. Kemudian Ibu memperbaiki tindak lanjut, kemudian juga Ibu itu dilakukan dengan sangat bagus sekali Bu ya. Dan luar biasa nih untuk Ibu. Nah, kemudian kapan Ibu akan mulai berlatih nih? Insya Allah habis ini saya akan melakukan coaching dengan teman saya. Itu salah satu awal proses pelatihannya. Semoga dari coaching ini nanti ada feedback yang baik, kemudian ada hal-hal perbaikan. Nanti mungkin dari Bapak evaluasi saya melakukan coaching kali ini. Jadi habis ini saya ingin melakukan coaching Pak, dengan didampingi Bapak mungkin sebagai pengamatnya gitu Pak. Baik, luar biasa, langsung beraksi Bu ya. Luar biasa. Nah, kalau boleh tahu nih, siapa orang yang akan Ibu coaching hari ini nih? Iya. Hari ini saya udah janjian Pak sama gitu. Ibu Aida. Kebetulan beliau juga siap untuk coaching gitu. Jadi sesuai lah, ada hal yang mau dibicarakan dengan saya, ya udah, jadi sekalian aja. Mantap ya, semoga lancar Bu ya. Iya, Saya Pak. di sini akan membantu mengamati kegiatan Ibu, ya, Iya, Pak. coaching Ibu. Saya pun akan memberikan masukan terkait kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan nanti ya. Siap Pak. Oke, silakan Bu ya. Iya, makasih Pak. Saya Baik. panggil Bu Aida terlebih dahulu. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Aida? Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah Bu Ari. Bu Ari gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya kita bisa bertemu berbincang-bincang nih seperti ini nih. Apa ya? Kita ngobrol-ngobrol seperti ini, tujuan kita apa nih? Tujuannya mungkin rencananya sih saya pengen curhat gitu sama Ibu. Oh, gitu. Saya tuh punya permasalahan gitu Bu. Rencananya saya pengen curhat, terus berharap bisa menemukan solusi dari permasalahan saya gitu Bu Ari. Ya Allah, tapi mau menjelaskan gini udah santai belum nih? Oh. Untuk curhat kan harus lebih Alhamdulillah santai dulu. sudah Bu. Tadi saya sudah sudah merilekskan diri gitu iya. ya Bu ya. Insya Allah sudah nyaman. Oke. Kita ngobrol santai aja, Ibu curhatnya nanti seperti apa, bagaimana. Jadi rencana pertemuan kali ini Ibu tadi mengatakan ingin curhat dengan masalah Ibu gitu ya. Betul. Kira-kira masalah yang seperti apa nih? Masalahnya itu saya jadi ngajar 6 kelas Bu sebenarnya. Kebetulan saya mengajar matematika. Saya ngajar 6 kelas. Nah, dari 6 kelas itu Ibu ada satu kelas yang tidak pernah tercapai tujuan pembelajaran saya gitu Bu. Jadi saya heran tidak gitu, pernah apa tercapai. sih yang salah dalam diri saya gitu Bu. Makanya ini saya ingin curhat nih ke Bu Ari. Barangkali Bu Ari bisa membantu saya gitu dalam menemukan solusi dari kebingungan saya gitu Bu. Iya. Iya. Tadi saya dengar Ibu kayaknya tujuan pembelajarannya ini sering tidak tercapai gitu ya. Iya betul. Kira-kira masalahnya apa tuh, penyebabnya gitu apa ya gitu? Nah itu Bu yang saya merasa bingung ya, penyebabnya apa gitu. Tapi saya yakin ya Bu ya, dari nggak mungkin ada asap kalau tidak ada api gitu ya Bu. Ya, betul. Ketika anak saya tidak tercapai tujuannya, saya sih berpikir gitu ya Bu ya, kayaknya ada yang harus saya perbaiki mungkin ya Bu ya dari rencana pembelajaran saya, seperti itu Bu. Saya berpikirnya. Bagus ya, udah ada perubahan, ingin membuat perubahan dari rencana pengajaran gitu ya. Iya. Nah, menurut Ibu dengan rencana pengajaran sebelumnya dengan mau ada perubahan nih, skala pengajaran sebelumnya Ibu dalam mengajar sampai dengan pengen ada tujuan yang katanya tidak tercapai tadi, skalanya berapa nih kira-kira nih? Kayaknya untuk saat ini dalam desain mungkin ya perencanaan pembelajaran saya, dengan melihat ada kendala seperti itu kayaknya masih di angka 5 kayaknya Bu. Karena saya merasa
maksimal gitu menyampaikan pembelajaran saya gitu, sehingga kok bisa tujuan pembelajaran di satu kelas ini aja gitu Bu yang tidak pernah tercapai. Iya. Kalau 5 kelas yang lain aman Bu. Iya, jadi gitu. ada keunikan. Ada di satu keunikan, kelas gitu iya ya. betul. Dan saya harus mencari tahu apa yang unik itu gitu Bu. Iya, memang itu. memang jadi kayak ganjalan gitu Iya ya. betul. Terus niatnya kan kita ada bincang-bincang nih gitu. Keharapannya sih setelah ada bincang-bincang mungkin nanti akan ketemu solusi gitu loh. Harapannya ibu nanti akan naik jadi skala berapa nih gitu loh. Kalau skala kayaknya saya di angka 8 atau 9 Bu. Baru saya bisa percaya diri gitu ibaratnya. Oh gitu Dalam gitu. ya, Iya. kompetensi saya yang tadi saya kurang itu Bu. Gitu. Tadi ibu mengatakan saat mengajar di satu kelas ya, di satu kelas yang saya catat dari 6 kelas yang ibu ajar itu tidak tercapai gitu. Kira-kira tujuan yang seperti apa ya Bu ya? Iya, jadi begini Bu, saat mengajar ya saya itu tidak ada perbedaan Bu. Dari saya itu membuat rencana itu dari saat kelas yang A gitu yang pertama sampai kelas yang ke-6 itu sama gitu. Jadi gitu. tidak ada perbedaan gitu kan. Tapi ada satu kelas yang tidak pernah tercapai tujuan pembelajaran saya gitu kan. Mungkin apa ya, perencanaan saya mungkin ya yang harus saya ubah gitu kali ya Bu. Yang tadi saya bilang ya mungkin karena unik gitu ya kali anak-anak ya. Mungkin di kelas 1 ini materi saya mungkin yang terlalu sulit gitu mungkin ya Bu ya, atau mungkin juga apa ya, gaya belajar atau apa namanya model atau metodenya yang mungkin saya kurang pas gitu Bu dalam menyampaikannya, mungkin seperti itu Bu. Ya, tadi di Ibu jelaskan mungkin karena tadi tujuan tidak tercapai karena RPP di semua kelas sama gitu ya. Terus harapannya tadi mau dievaluasi mungkin perbaikan RPP dari tujuannya, terus gaya belajarnya gitu ya. Jadi menurut Ibu solusinya dari yang banyak hal disebutkan itu dititik beratkannya kemana nih? Jadi Nah itu solusinya yang nih. saya bingung. Sebenarnya saya paham sih harusnya rencana pembelajaran saya gitu kan yang harus saya ubah gitu, yang harus saya perbaiki. Tapi saya masih bingung aja gitu Bu. Gimana nih cara memperbaikinya gitu. Bu Aida bisa pasti sebenarnya bisa gitu loh, bisa menyelesaikan menggalinya. Jadi menurut Ibu nih ya, Ibu yang mengenal dengan anak-anak nih kondisinya seperti apa, menurut Ibu strategi yang bagaimana nih yang pas nih untuk kelas yang unik tadi yang Ibu sebutkan, ada nggak kebayang gitu strateginya seperti apa? Ini makanya ingin saya apa ya ungkapkan ke Ibu ya. Sebenarnya ada pikiran bahwa apakah kalau misalnya di 5 kelas itu tujuan pembelajaran saya biasanya saya memunculkan 4 gitu ya Bu. Mungkin kalau di kelas yang ini gitu kan karena spesial gitu ya, mungkin saya akan sedikitkan gitu kan tujuan pembelajaran saya membedakan gitu ibaratnya ya, mungkin jadi 2 atau 3 seperti itu mungkin Bu yang baru terbayang gitu di saya gitu. Jadi menyesuaikan kondisi anak gitu ya tujuan pembelajarannya ya, menyesuaikan kondisi anak jadi tujuan pembelajarannya berbeda gitu ya. Iya. Oke, mungkin bisa sih Bu seperti itu ya Bu ya dicoba. Tapi ada nggak ya Bu ya strategi lain gitu loh yang mau Ibu coba selain perbedaan dari tujuan pengajaran gitu? Mungkin apa materinya atau apa gitu mungkin Ibu? Apa ya Bu ya? Mungkin kayaknya saya baru teringat sesuatu Bu. Ya, Kemarin gimana? Saya pernah mengikuti pelatihan gitu ya, Bu, ya, tentang kebutuhan dari setiap murid yang berbeda-beda kayaknya Bu. Kayaknya saya bisa pakai itu. Mungkin saja di pembelajaran saya itu kebutuhan muridnya itu belum terpenuhi kali ya Bu ya, seperti gaya belajarnya. Mungkin saya harus mengidentifikasi atau mencari tahu dulu nih gaya belajar anak saya seperti apa gitu kan. Kemudian minat belajarnya mungkin ya Bu ya. Mungkin yang terakhir profil belajarnya anak-anak di kelas itu tuh seperti apa. Kayaknya saya kepikiran akan hal itu deh Bu, selain saya mengurangi tujuan. Atau mungkin bisa jadi tidak perlu dikurangi juga. Kalau misalnya kebutuhan muridnya bisa saya penuhi, mungkin saja kali ya Bu ya, gitu bisa tercapai. Itu sih Bu mungkin.
Hebat banget itu ya rencana model seperti itu, ide yang bagus tuh. Nah, jadi tadi Ibu bilang berdasarkan kebutuhan, minat dan profil gitu ya dari yang rencana Ibu sampaikan tadi. Terus ada nggak ya perencanaan atau usaha-usaha apa nih untuk tadi mencari meningkatkan anak dengan berdasarkan kebutuhan, minat dan profilnya gitu. Kira-kira perencanaannya seperti apa ini? Oh iya, perencanaannya itu mungkin yang pertama saya akan melakukan pengamatan kali ya Bu ya. Melakukan pengamatan ya, pengamatan mengenai gaya belajar anak-anak saya. Terus saya juga mungkin bisa bertanya mungkin kepada wali kelas sebelumnya atau wali kelasnya pada saat itu, karena kan saya bidang studi ya. Mungkin saya bisa bertanya, si A ini belajarnya gimana sih gitu kan, sukanya apa gitu kan di kelas ini gitu. Mungkin saya bisa bertanya selain mengamati sendiri, saya bisa bertanya gitu kan kepada wali kelasnya gitu. Terus juga mungkin saya bisa terus mengevaluasi ibaratnya pembelajaran saya tuh, ibaratnya udah kebutuhan muridnya nih, misalnya saya sudah identifikasi nih Bu, ternyata berhasil nih gitu kan, mungkin bisa saya lakukan evaluasi gitu. Kira-kira cara apa lagi nih yang akan saya lakukan selain yang tadi saya sudah rencanakan, itu mengamati gitu. Keren banget itu ya Bu ya. Nah, saya rasa ide yang Ibu bikin itu sangat bagus. Dari obrolan kita awal sampai akhir, saya merasa Ibu sudah membuat rencana yang tepat. Tadi seperti ada mungkin pengamatan, pertama-tama tujuan, menyesuaikan tujuan pembelajaran, ada pengamatan, kemudian ada mungkin tadi bertanya dengan guru mata pelajaran lain atau wali kelasnya, selalu melakukan ada evaluasi juga. Nah, kira-kira lanjutnya Ibu ingin membuat konten atau apa nih yang lebih meningkatkan lagi, menyesuaikan yang tadi tuh pengamatan dan lain sebagainya? Oh iya, kayaknya saya akan Bu ya, untuk menyajikan berbagai bentuk konten pembelajaran ya, sesuai dengan gaya belajar, minat belajar dan profil belajar anak. Mungkin saya bisa sajikan dengan video gitu kali ya Bu ya, gambar, lagu-lagu atau konten lain yang mendukung pembelajaran saya seperti itu ya Bu ya. Kemudian dalam prosesnya juga saya akan menggunakan pengelompokan gitu kan kepada anak-anak. Jadi mungkin anak-anak yang sudah yang saya nilai mungkin sudah cukup bisa dan tahu gitu ya, atau memahami materi, saya bisa jadikan untuk mengajarkannya gitu. Jadi kayak macam tutor sebaya gitu kali ya Bu ya. Jadi saya teringat nih tentang diferensiasi ya, lebih ke diferensiasi kontennya gitu ya. Mungkin nanti juga mungkin saya mix dengan prosesnya, mungkin seperti itu kali ya Bu ya rencananya saya. Mantap banget, saya mendengar ini langsung kebayang nih, jadi penasaran gitu kok Bu Aida bikin programnya bagus banget gitu. Semoga Ibu dapat melaksanakan rencana tersebut gitu ya, yang sudah Ibu buat. Oh iya, untuk yang membantu ini kan tadi banyak tuh, ada bikin konten, ada dari produknya, menyesuaikan profil dan lain sebagainya seperti yang saya catat di sini ya Bu ya. Ada nggak tuh temen yang mungkin bisa membantu gitu dari rangkaian kegiatan ini? Nah, kayaknya ada Bu. Memang rencananya saya gimana ya, biar Bu, biar saya tahu gitu kurangnya saya apa gitu. Betul, ini kan pas saya ngobrol sama Bu Ari jadi keinget gitu ya Bu ya, tentang yang udah pernah saya pelajari gitu. Jadi saya memang berencana mengajak rekan saya untuk melihat pembelajaran saya agar bisa memberikan umpan balik gitu, mengevaluasi saya kurangnya di mana, apa yang sudah baik dalam diri saya yang harus dipertahankan apa, seperti itu sih Bu rencananya. Mungkin nanti ada rekan saya yang akan saya ajak. Keren banget itu perencanaan kedepannya, pengen ada umpan balik segala dari rekan kerjanya. Semoga ini ya, dari semua yang target Ibu ini yang Ibu rencanakan itu tercapai. Amin. Gitu loh, tercapai, dan apapun ibaratnya kendala yang ada bisa diselesaikan. Yang tadi ada kelas yang unik seperti itu, jadi tujuan tercapai, semua siswa mendapatkan hasil yang baik gitu ya. Kira-kira berapa lama nih pelaksanaan ini bisa? Sebenarnya saya besok juga mau mengajar ya Bu ya, karena baru kepikiran nih ya tadi setelah ngobrol sama Bu Ari, oh iya kayaknya
selain mengurangi tujuan pembelajaran, mungkin saya harus melihat juga kebutuhan murid saya gitu, karena kan 6 kelas tidak semua sama kebutuhan muridnya gitu ya Bu. Pastinya, ya iya. mungkin kayaknya besok bisa langsung saya terapkan Bu gitu untuk evaluasi yang tadi saya sampaikan. Oke, Mas, saya jadi nggak sabar nih, pengen tahu ininya. Tapi progresnya mulai besok ya dilaksanakan. Untuk sampai tahu ada progres yang kelihatan banget, berapa lama ya kira-kira nih? Kayaknya saya butuh waktu berapa ya Bu ya? 2 minggu lah kali ya Bu ya. Iya, 2 minggu aja lah. Oke. Karena apa ya, saya harus tahu dulu nih gitu kan, saya harus mengajar beberapa kali dulu kan Iya, ya Bu betul, ya, untuk betul, mengetahui betul. saya ada progres atau tidak seperti itu iya. dari yang rencana yang sudah saya sampaikan tadi gitu. Iya. Jadi nggak sabar nih. Saya pengen ketemu lagi sama Bu Aida nih 2 minggu ke depan ini nih. Iya. Terus saya jadi merasa bertanggung jawab nih untuk memberikan perubahan gitu ya. Iya, Ibaratnya perubahan. karena udah ditagih sama Bu Ari nih. Jadi sebenarnya ide yang dari Bu Aida itu keren banget ya, mengajarkan berdasarkan modelnya anak, minatnya anak, profilnya anak, pembelajaran diferensiasi dengan berbagai konten nanti yang akan diberikan. Jadi kan saya appreciate banget gitu, Iya, pengen makasih. banget Iya. melihat hasilnya itu ke anak-anak. Nanti kita 2 minggu lagi janjian ya, Iya. ketemuan ya. Iya, siap. Pas yang waktu kita Saya sama-sama luang. saya akan ceritakan Ibu pengalaman saya nanti terkait rencana yang saya sudah sampaikan Oke. Bu Ari. Oke, sampai ketemu 2 minggu depan, 2 minggu lagi. Nanti kita buat janjian ya. Iya, baik Bu. Oke. Terima kasih ya Bu ya. Sama-sama, sukses selalu buat Bu Aida. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya sudah selesai melakukan coaching tadi ya dengan Bu Aida. Nah, bagaimana rasanya setelah melakukan coaching tadi? Alhamdulillah agak deg-degan ya, nervous gitu, takutnya apa yang saya tanyakan itu menggurui, itu yang saya hindari. Terus takutnya pula saya tidak bisa menggali informasi atau potensi yang ada di diri Bu Aida. Alhamdulillah selesai gitu. Walaupun deg-degan, tapi Ibu merasa senang juga kan ya? Iya, alhamdulillah bisa mengembangkan kompetensi membuat pertanyaan berbobot rencananya. Ya, mudah-mudahan sesuai rencananya. Baik, kira-kira apa nih tujuan kita ngobrol setelah melakukan coaching? Harapannya setelah Bapak mengadakan pengamatan, saya tadi melakukan coaching, ada mungkin evaluasi gitu dari saya melakukan coaching tadi gitu. Mungkin ada hal-hal yang ya kurang pas gitu atau kayak gimana buat perbaikan saya ke depannya gitu loh Pak. Baik, jadi kompetensi itu nanti perbaikannya seperti apa Bu ya? Oke, berarti nanti setelah saya setelah saya memberikan tanggapan nih Bu nih ya, kira-kira apa yang Ibu lakukan untuk kedepannya nih? Setelah saya menerima tanggapan dari Bapak, saya akan mengevaluasi diri saya akan melakukan perbaikan tentunya gitu. Karena saya memang tujuan utama melakukan coaching ini ingin meningkatkan kompetensi dari saya sendiri gitu kan. Jadi harapannya dapat meningkat dari Bapak akan membuat perbaikan buat saya gitu loh Pak. Nah, pendapat Ibu nih ya setelah tadi coaching, apakah sudah merasa cukup puas atau sudah optimal dengan proses coaching yang Ibu tadi sudah kerjakan ya? Yang saya rasakan dibilang puas banget, enggak juga sih, karena kayaknya masih ada yang nggak pas gitu. Tapi alhamdulillah sih saya melihat adanya perubahan gitu di saya, ada sebuah keberanian dan dapat membantu Bu Aida untuk menyelesaikan masalahnya gitu Pak. Tadi sudah Ibu rasakan seperti itu Bu ya. Jadi baik, apa yang sudah dilakukan Ibu tadi itu sudah bagus. Kemudian juga apa yang dilakukan terhadap coaching, sehingga Ibu tadi mungkin dalam diri Ibu sudah merasa mengalami perkembangan kompetensi, perasaan Ibu seperti itu. Baik, perkembangan kompetensi yang Ibu harapkan ke depannya seperti apa nih? Tadi
harapan saya ke depannya ya. Tadi saya inginnya tuh lebih hadir penuh gitu loh dalam pelaksanaan coachingnya. Kemudian percakapan itu seperti santai, terjadi kemitraan, santai tapi memiliki makna gitu loh. Kemudian saya ingin berusaha untuk mendengar secara aktif, mendengarkan dengan rasa kepada coach, sehingga saya dapat menggali potensi dengan memahami kata kunci dari si coach, dan saya dapat membuat pertanyaan berbobot, yaitu menggali potensinya itu loh Pak, harapannya seperti itu ya. Ini menggali pertanyaan-pertanyaan berbobot ya, seperti itu. Baik. Tadi ketika di awal sebelum melakukan coaching, Ibu sudah memiliki ya, untuk memiliki skala angka ya, yang sudah tadi dijelaskan. Nah, setelah melakukan coaching ini, saat ini gitu ya, posisi Ibu untuk mencapai tujuan itu ada di skala yang mana gitu? Tadi kan perkiraan saya kalau nggak salah sekitar 51, 52 gitu ya. Kayaknya sekarang naikkan deh 72 kali ya. Ya menurut saya itu pendapat saya gitu. Jadi ya nggak apa-apa, itu kan hanya kita sendiri Bu yang bisa. Tetapi memang saya lihat adalah progres ke arah sana tuh ya, ada peningkatan. Iya, terima kasih Pak. Untuk menghadirkan pertanyaan berbobot, itu saya nilai untuk saat ini Ibu sudah lakukan itu sangat baik Bu ya. Ya Allah. Sudah sangat baik. Saya memberi nilai rata-rata untuk Ibu 3 dan 4 ya. Makasih Pak. Karena Ibu sudah bisa, saya lihat tadi sudah bisa menuntun, kemudian juga mengarahkan kunci Bu ya. Seperti itu, untuk menggali potensi dan kompetensi yang ada pada diri kunci, sehingga pertanyaan yang Ibu tadi, pertanyaan berbobot ini sudah membuat kunci lebih tertantang gitu, untuk menjawab, untuk mengeluarkan kompetensi yang dimiliki oleh coaching. Karena di sana ada coachingnya sudah ada dalam pertanyaan yang harus dia jawab, yang mendalam gitu, sehingga indikator keberhasilannya sudah ditentukan gitu. Namun saya melihat Ibu masih ada sedikit, mungkin tadi saya lihat agak grogi, walaupun sebetulnya tidak tampak secara maksimal, cuma adalah itu. Tapi pertanyaan pun sudah saya lihat tadi mulai tenang Bu ya, mulai tenang. Kemudian ya Ibu lihat, saya lihat Ibu dipercaya diri, kemudian juga mudah-mudahan dengan coaching rekan sejawat ini Ibu terus berlatih ya, mudah-mudahan akan menjadi lebih mahir gitu, lebih maksimal lagi Bu ya, seperti itu. Baik Ibu, lalu apa kompetensi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan tadi? Saya ingin lebih mengembangkan gitu. Jadi saya tidak puas dengan ada perubahan yang saat ini aja. Saya tetap akan mencari tahu hal-hal yang berkaitan dengan pertanyaan berbobot terutama gitu loh. Karena saya merasa tadi belum puas gitu. Jadi akan mengembangkan itu lagi gitu. Bagus itu Ibu ya. Nah kemudian Ibu nih tadi Ibu katakan tentu akan mengembangkan yang Ibu rencanakan, misalnya mengembangkan kompetensi. Nah jadi strategi apa yang Ibu akan kembangkan untuk mengembangkan kompetensi itu buat nanti nih? Strategi saya untuk mengembangkan ini ya, saya akan lebih mencari lagi referensi-referensi ya Pak ya, yang berkaitan dengan pertanyaan berbobotnya, terus menghilangkan grogi saya, dan saya benar-benar bisa hadir penuh ketika pelaksanaan coachingnya. Kemudian lebih sering melakukan coaching itu Pak, diskusi dengan teman-teman. Iya. Bagus sekali itu Ibu ya. Kemudian kita pun punya ada durasi nih Bu, tentunya kita kan ingin tahu juga nih saya nih, durasi atau waktunya, jangka waktunya Ibu kapan nih sampai katakanlah Ibu mahir dalam coaching untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Saya punya target 1 bulan.
1 bulan, karena kan dari 1 bulan ini saya berencana ingin melakukan coaching lagi lah dengan rekan kerja saya, mungkin 2 atau 3 kali gitu. Terus ada evaluasi dan saya selalu ada perbaikan gitu loh. Harapannya sih optimalnya 1 bulan kali ya Pak ya. 1 bulan ya. Cukup nih ya 1 bulan. Bismillah. Ya, semoga Bu ya. Baik, tentu kan untuk target itu Ibu juga harus ada lawan bicaranya, harus ada yang membantu Ibu dalam menjaga komitmen Ibu nih. Kira-kira nih siapa yang bersedia untuk membantu Ibu ini? Alhamdulillah saya punya banyak tim ya. Kebetulan kan saya matematika. Saya berencana rekan kerja yang bantu saya minimal di skup MGMP matematika di sekolah saya Pak. Rencananya itu dimana nanti kita akan saling bertukar pikiran dan saling coaching. Mungkin saya kadang menjadi coach, kadang menjadi coachee, tapi terutama saya ingin menjadi coach yang dapat membantu rekan kerja saya. Jadi rekan-rekan minimal 1 rumpun mata pelajaran Pak. Semoga lancar Bu ya, keren sekali nih Bu ya. Iya, makasih Pak. Mudah-mudahan sesuai dengan rencana, dan saya ingin melihat ya untuk dapat melihat progres Ibu untuk kedepannya. Nah kira-kira nih kapan kita berjumpa lagi nih? Nanti setelah 1 bulan saya ingin berjanji lagi sama Bapak bikin pertemuan nih gitu. Nanti kita janjian, saya akan menceritakan apa saja yang sudah terjadi dan progres yang saya buat gitu loh Pak. Baik. Semoga sesuai rencana Bu ya. Amin. Sampai jumpa lagi 1 bulan ke depan ya. Siap. Baik. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Sama-sama. Demonstrasi kontekstual praktek coaching modul 2.3. Saya Ari Isnaini Puspita. Saya Dadan Suarya Praja. Saya Aida Herawati Mengucapkan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum.